Yang spesial tadi spesial apa tuh? Spesial campur telur. Karena perdana kan. Boleh spesial campur telur. Jadi mie goreng ya. Waduh, jam-jam segini bikin lapar. Jadi jangan sampai kita keliru memang menyebutnya PPDP. PPDP. Penerimaan peserta didik baru PPDB. Iya, apalagi sekarang memang lagi musimnya siswa anak-anak baru. sekolah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat Bawaslu dimanapun berada, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan podcast Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Kali ini yang jadi hostnya adalah saya sendiri langsung, anggota Bawaslu Kepri, Mariama. Dan tentunya bersama narasumber yang spesial kita hadirkan dari KPU Provinsi Kepulauan Riau. Saya lebih enak manggilnya Abang ya, biar muda terus gitu ya. Bang Priyo Handoko. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang spesial tadi spesial apa tuh? Spesial campur telur. Karena perdana kan. Boleh spesial campur telur. Jadi mie goreng ya. Waduh, jam-jam segini bikin lapar. Baik. Ini Bang, tema kita hari ini masih ada kaitannya dengan podcast sebelumnya, itu pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah mungkin dari aspek KPU-nya lagi nih hari ini. Kalau kemarin kita dari Bawaslu-nya ya, sisi Bawaslu sebagai pengawas. Kalau hari ini dari aspek KPU-nya. Mungkin biar makin jelas, boleh dong Abang jelaskan apa sih yang dimaksud dengan PDPB, pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Dan kenapa ada B-nya gitu, berkelanjutannya. Mungkin bisa dijelaskan secara simpel. Ya. Sudah pasti ya menyebut apa PDPB ya. Jadi jangan sampai kita keliru memang menyebutnya PPDP. PPDP. Penerimaan peserta didik baru PPDB. Iya, apalagi sekarang memang lagi musimnya siswa anak-anak baru sekolah kan, pendaftaran anak sekolah. Atau keliru jadi PSPB. Pelajaran sejarah perjuangan bangsa ya. Jauh kali. Ya, jadi gini, dalam istilah pemutaran data pemilih berkelanjutan itu kan ada data pemilihnya dulu ya. Kita lihat data pemilihnya dulu. Kita sama-sama paham lah ya bahwa data pemilih itu kan elemen kunci atau salah satu elemen kunci dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Nah, jadi tersusunnya sebuah daftar pemilih yang akurat dan mutakhir itu sangat menentukan dalam perjalanan atau kesuksesan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Kenapa? Karena dalam daftar pemilih itu ada misalnya data berapa jumlah TPS yang akan dibentuk, ada data berapa jumlah pemilih dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Nah, dari daftar pemilih itu nanti itu akan menjadi dasar dalam misalnya apa? Pengadaan logistik, berapa surat suara yang harus dicetak dan untuk pemilu berikutnya untuk ya, pemilu atau untuk pilkada itu kan semua basisnya ada di daftar pemilih. Iya. Kemudian berapa jumlah TPS yang akan dibentuk. Iya. Nah, jumlah TPS yang akan dibentuk itu hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan misalnya berapa ad hoc yang akan kita rekrut. Kalau kami di KPU tentu KPPS. Kalau teman-teman Bawaslu tentu ada pengawas TPS. Jadi basisnya itu ada daftar pemilih. Karena itu sekali lagi tersusunnya daftar pemilih yang akurat, yang mutakhir itu sangat menentukan, sangat penting. Nah, kenapa kemudian hari ini ada yang disebut dengan pemutaran data pemilih berkelanjutan? Nah, jadi ini sebenarnya bukan untuk keren-kerenan, tapi memang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu memiliki konteks teoritis, akademis yang kuat dan kemudian tentu dipayungi oleh regulasi ya? Seperti itu. Nah, secara konsepsi, secara teoritis, kenapa? Jadi sebenarnya kan ada dua ini, Ibu Mar, dalam konteks penyusunan daftar pemilih dalam konteks rentang waktu ya. Jadi ada yang disebut dengan periodic list dan ada yang disebut dengan continuous list ya. Apa itu? Continuous list ya. Biar masyarakat juga tahu ya, nih ada jadi, dua. Kalau yang periodic list atau daftar pemilih periodik ya istilahnya, daftar pemilih periodik gitu. Dia memang daftar pemilih itu hanya disusun
digunakan untuk pemilu atau pilkada tertentu saja. Oke. Setelah itu tutup buku. Baik. Setelah itu tutup buku, daftar pemilihnya tidak diapa-apakan, dan kita menunggu lagi pemilu berikutnya atau pilkada berikutnya, dan kita akan start lagi dari awal untuk menyusun daftar pemilih. Nah, kalau continuous list atau daftar pemilih yang berkelanjutan tadi, itu kebalikan dari yang periodic list tadi. Nah, dalam periodic list, daftar pemilih itu terus dimutakhirkan, terus dipelihara, terus diupdate. Nah, sehingga, sekarang apa manfaatnya ketika daftar pemilih terus dipelihara, terus dimutakhirkan? Pertama, kita punya waktu yang relatif lebih fleksibel, lebih panjang untuk menyusun sebuah daftar pemilih yang mendekati, semakin dekat dengan akurat dan mutakhir tadi. Kemudian yang kedua, karena rentang waktunya lebih panjang, kita bisa juga melibatkan lebih banyak stakeholder secara lebih optimal. Jadi keterlibatan banyak pihak dalam penyusunan daftar pemilih yang kita harapkan bisa ideal itu. Nah, dulu. Kita tahan dulu. Kayaknya Ronis mau ngantar apa? Minuman ya. Kasihan. Oh, ini direkam juga nanti. Hah? Oh, gitu. Sampai dingin nanti ini. Terus tiba-tiba muncul. Sponsornya Bang, sponsor. Kita lanjut, sebelum dilanjut tadi kan, karena memang tadi ada dua ya, periodic list sama continuous list. Nah, tapi kan gini pula, masyarakat ini kadang bilangnya begini, kan daftar pemilih sudah ada waktu pemilu kemarin gitu. Terus kenapa sih harus ada berkelanjutan lagi? Kenapa harus diupdate gitu? Emang apa dampaknya kalau misalnya ini nggak diupdate? Nah, mungkin dari kacamata KPU-nya bagaimana? Ya, jadi sekali lagi ya, ada periodic list, ada continuous list. Nah, ketika daftar pemilih itu dimutakhirkan secara berkelanjutan, maka potensi masalah yang akan muncul dalam daftar pemilih itu bisa dideteksi sejak dini, itu satu. Dan kedua, tentunya kita berharap masalah-masalah yang potensi masalah yang muncul itu bisa diselesaikan juga sejak jauh-jauh hari. Dan endingnya tentu adalah daftar pemilih yang akurat dan mutakhir tadi. Nah, sekarang mengapa daftar pemilih itu harus dimutakhirkan secara berkelanjutan? Karena memang hakikatnya manusia itu kan dinamis ya. Datanya dinamis. Ya, manusia sendiri itu dinamis karena ada yang manusia itu kan ada yang usianya kan terus bertambah. Kemudian di sisi yang lain ada yang meninggal. Kemudian ada lagi yang pindah dari satu domisili ke tempat tinggal yang lain atau domisili yang lain. Kemudian ada yang secara profesi misalnya yang dulu sipil kemudian menjadi TNI Polri. Ada yang dulunya TNI Polri aktif kemudian memasuki masa pensiun. Sehingga banyak hal yang memang harus terus-menerus kita update dalam data pemilih. Karena data kependudukan itu sendiri juga terus-menerus diupdate. Contoh misalnya ada orang yang sebelumnya di KTP lamanya dia tidak mencantumkan gelar. Entah gelar keagamaan atau gelar akademis. Kemudian seiring berjalannya waktu dia lulus dari kuliah, punya gelar akademis, dia ingin menempelkan gelar akademis itu di depan namanya sehingga kemudian di data di KTP-nya misalnya berubah. Nah, ketika KTP-nya berubah tentu idealnya juga di data pemilih juga berubah. Menyesuaikan seperti itu. Atau yang mungkin sebelumnya belum haji, kemudian dia jadi haji atau hajjah dan dia ingin mengupdate itu di KTP, otomatis ketika KTP-nya berubah, update atau menyesuaikan ya daftar pemilih juga harus menyesuaikan seperti itu. Tadi Abang bilang salah satunya kategorinya mengupdate pemilih yang pindah tempat tadi. Saya jadi teringat pemutakhiran kok kayak ada mirip-mirip mantan gitu. Susah dilacak kalau udah pindah alamat. Ya jadi kita lanjut ya Bang ya. Gini. Tadi nggak perlu saya respon tadi. Nah, tapi nih Bang, tantangannya ya, kenyataannya hari ini banyak masyarakat yang bisa dikatakan nggak mau atau malas atau mungkin kurang
kesadaran untuk mengupdate datanya ini masih kurang, ya kan? Betul. Itu tantangan yang terjadi mungkin dalam proses pemutakhiran. Nah, strategi KPU terhadap tantangan seperti ini bagaimana? Apakah mungkin ada layanan jemput bola atau seperti apa? Ya, nah ini kalau kita bicara soal masyarakat yang apa tadi ya istilahnya tidak tertib ya mungkin ya, tidak tertib secara kependudukan, secara administrasi kependudukan itu bagaimana? Nah, balik lagi, ini kita harus mundur sedikit ke belakang bahwa prinsip dalam penyusunan daftar pemilih kita itu kan berbasis de jure, berarti kita mendaftarkan orang ke dalam daftar pemilih itu, mencatatkan orang di dalam daftar pemilih sesuai dengan alamat yang tertera di KTP elektroniknya. Jadi hulunya itu ada di data kependudukan, hilirnya itu ada di data pemilih. Jadi seperti apa wajah data kependudukan, itu juga lah wajah dari data pemilih kita. Makanya dalam sistem de jure memang menuntut masyarakat untuk lebih tertib administrasi kependudukan. Terus strategi KPU-nya apa nih? Biar supaya ini juga, karena kita udah tahu nih kalau masyarakat langsung yang pengen datang ke KPU atau ke petugas untuk minta diupdate itu bagaimana, kan kayaknya agak nggak bisa sulit ya. Nah makanya KPU punya terus strategi apa nih? Entah sosialisasi atau jemput bola atau apa yang bisa disampaikan? Kalau sosialisasi tentu kita terus-menerus menyampaikan kepada masyarakat bahwa setiap orang didata sesuai alamat KTP elektroniknya. Jadi kalau dia ingin data dalam daftar pemilihnya update, ya harus diawali dengan mengupdate dulu data kependudukannya. Jadi kalau misalnya sekarang KTP-nya masih menulis dia tinggal di alamat A, faktualnya dia sudah tinggal atau berdomisili di alamat B, ya harus update dulu itu datanya di Dukcapil. Nah setelah itu nanti tentu Dukcapil secara berjenjang datanya akan naik ke atas sampai ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, kemudian nanti Kementerian Dalam Negeri akan mengkonsolidasikan data tersebut. Data itu yang kemudian diberikan ke KPU RI dan diturunkan lagi kepada KPU kabupaten kota. Intinya de jure ya. Intinya de jure. Kalau de facto-nya ternyata berbeda dengan de jure, berarti KPU fokusnya ke de jure kan gitu kan? Ya, nah, ini kan tentu ada dampak yang lain atau risiko lain gitu kan. Kedepannya terutama nanti mendekati pemilu soal surat suara apa segala macam kan, yang hak pilihnya, surat suara yang identitasnya ada tapi orangnya nggak ada gitu kan. Tapi mungkin itu lebih ke tema yang lain kita bahas di bab berikutnya ya. Yang jadi pertanyaan. Sekarang ini kan perkembangan teknologi itu udah makin canggih, ya kan? Kalau biasanya KPU kalau untuk pemutakhiran ini ada metode coklit dan turun ke lapangan, ada mencatat secara manual kan begitu. Nah, kalau sekarang dengan ada perkembangan teknologi yang canggih ini, masyarakat tentu harusnya diberikan kemudahan atau gampang untuk melaporkan kalau misal dia punya kendala dalam hal update data pemilih tadi. Apakah itu dari KPU menyiapkan hal itu, maksudnya menggunakan kecanggihan teknologi tadi untuk memudahkan masyarakat melapor misalnya bagaimana? Selalu ya, jadi KPU itu memang sudah sangat canggih. Ya, jadi semua pekerjaan di KPU dalam menyelenggarakan tahapan itu kan sudah by digital. Ya, sudah di backup oleh sistem informasi. Tidak ada satupun tahapan dalam pemilu maupun pilkada itu tidak di-backup oleh sistem informasi. Termasuklah dalam penyusunan daftar pemilih. Kita sama-sama tahu kan ada SIDALIH. Sistem informasi data pemilih ya, SIDALIH. Nah, itu salah satu bentuk penggunaan kemajuan digital untuk. Tapi SIDALIH itu kan untuk merekap data pemilih saja. Tidak bisa melaporkan. Justru mengolah data dan sebagainya kan dikerjakan oleh SIDALIH. Nah, SIDALIH ini kemudian juga punya partner namanya cekdptonline.kpu.id. Cekdptonline.co.id. Jadi di masyarakat itu pertama bisa memanfaatkan link cekdptonline.kpu.go.id untuk mengecek keberadaan mereka di dalam daftar pemilih, termasuk melaporkan, memberikan informasi kepada KPU jika ada elemen data mereka yang ingin diupdate misalnya seperti itu. Tapi tetap nanti kembali lagi kami akan melakukan pengecekan ke Dukcapil apakah memang betul elemen datanya yang di input itu memang yang disampaikan, yang dilaporkan itu yang benar seperti itu. Jadi tetap ada proses
pencermatan di internal KPU terhadap laporan yang masuk melalui cekdptonline.kpu.go.id tadi. Itu ada disosialisasikan di media sosial tentu. KPU Bang ya? Tentu. Nah, dalam pemutaran data pemilih berkelanjutan pun link itu juga masih bisa digunakan. Tapi saat ini memang karena ada beberapa daerah yang masih melaksanakan PSU pasca pilkada kemarin, jadi untuk sementara cek DPT online-nya mungkin belum diupdate. Tapi nanti setelah proses PSU semua selesai, semua akan kembali normal seperti biasa. Jadi link cek dptonline.kpu.go.id itu bisa digunakan. Dicek langsung optimal, ya. Nah, untuk sementara teman-teman KPU Kabupaten Kota sudah menyiapkan hotline, kemudian juga alamat email yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan masukan-masukan atau tanggapan terkait data mereka, hotline di masing-masing kabupaten kota. Itu disosialisasikan di media sosial KPU Kabupaten Kota. Baik. Jadi itu ya teman-teman, sahabat Bawaslu, untuk bisa tahu kita ini data kita udah bener apa belum, tadi cek klik aja ya, cek dptonline.kpu.go.id gitu. Atau ada yang kemarin mengubah status misalnya di Dukcapil. Bisa dilihat udah berubah belum statusnya. Ya, misalnya dulu belum menikah, kemudian sekarang sudah menikah. Nggak usah diperjelas. Atau sebaliknya, ya kan? Oke. Biar nggak tegang-tegang kali ya. Sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, ya minum Bang, minum. Sebelum masuk segmen berikutnya, saya mau kasih pantun ini untuk semua sahabat Bawaslu. Ya, pagi hari pergi ke pasar, hendak mencari sekilo ikan. Kalau data pemilih kita sudah benar, insya Allah pemilu berjalan lancar dan aman. Begitu Bang. Mantap. Karena kita kan bumi Melayu, jadi harus ada diselipkan pantun. Kita lanjut sedikit lagi nih Bang. Pertanyaan tambahan ini soal menjaga hak pilih dari penyandang disabilitas. Nah, kalau nggak salah kemarin KPU juga merekap data penyandang disabilitas yang ada di Kepri. Nah, terkait untuk program PDPB ini sendiri, KPU untuk pemilih yang penyandang disabilitas ini bagaimana cara KPU memastikan bahwa data penyandang disabilitas itu tetap bisa diupdate juga seperti pemilih-pemilih lainnya? Ya. Apakah ada strategi khusus atau bagaimana? Baik, jadi sebelum ini data disabilitas itu kan hanya salah satu data yang kami terima dan kemudian kami cermati dan olah ya. Jadi saya akan sampaikan secara desain besarnya dulu ya. Jadi secara umum pekerjaan pemutahiran data pemilih berkelanjutan saat ini bagi kami di KPU itu sebenarnya mudah. Kenapa? Saya berani mengatakan mudah karena sebenarnya pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini kan sudah kita laksanakan sejak setelah pilkada tahun 2020. Nah, pada saat itu kita Kepri termasuk yang menyelenggarakan pilkada saat itu tahun 2020, kita memang tidak langsung melaksanakan PDPB, tapi daerah-daerah yang tidak berpilkada melaksanakan PDPB. Jadi payung hukumnya di Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Makanya saya cenderung kalau ada yang nanya sebenarnya kita memutahirkan data pemilih berkelanjutan itu mulai tahun berapa? Menurut saya kalau pijakannya norma hukum dan itu adalah Undang-Undang 7 2017, maka sebenarnya bisa kita sebut kita mulai melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu sejak tahun 2017 sampai sekarang. Nah, saat ini dibandingkan yang periode yang lalu ini sebenarnya lebih mudah. Kenapa? Karena kita menerima data yang solid, yang maksimal dari Kementerian Dalam Negeri. Itu data kependudukan yang sudah mereka konsolidasikan, yang sudah mereka bersihkan setiap 6 bulan sekali. Nah, di dalam data yang diturunkan itu memuat misalnya informasi terkait memuat data pemilih yang berusia 17 tahun misalnya. Kalau sekarang datanya itu sampai akhir, yang akan berusia 17 tahun sampai akhir Desember tahun ini, tahun 2025. Tentu nanti setelah ini akan turun lagi data yang update lagi terus. Oh, berarti yang pemilih yang di Desember 2025 ini dia berumur 17 tahun, dia masuk ke dalam pemilih sudah ada dalam data yang diturunkan. Dalam data yang diturunkan. Betul.
Nah, tentu kami tidak bisa memplenokan sekaligus kan. Iya. Tetap kami akan memplenokan yang sudah berusia 17 tahun pada saat pleno dilaksanakan. Iya. Nah, selain data pemilih 17 tahun, ada juga informasi-informasi ya misalnya mereka yang sudah pindah keluar dari wilayah kita. Pindah provinsi. Pindah keluar Kabupaten itu bisa pindah antar kelurahan, dia masih dalam lingkup kabupaten kota yang sama, bisa pindah antar kecamatan dalam lingkup kabupaten kota yang sama, bisa pindah antar kabupaten kota dalam wilayah provinsi kita, Kepri misalnya, atau bisa juga pindah sudah keluar provinsi seperti itu. Jadi penyebutan pindah keluar itu banyak kategorinya seperti itu. Nah, ada pindah keluar juga tentu ada yang pindah masuk. Nah, di dalam data yang turun itu termasuklah informasi terkait penyandang disabilitas juga sudah include di sana. Sudah include di sana. Jadi karena basis pendataan kita adalah de jure, maka kita menjadikan data tersebut sebagai sumber data utama yang kita olah, yang kita update, yang kita gunakan untuk mengupdate data pemilih. Nah, mungkin Kepri kemarin kita sudah melaksanakan pleno. Itu yang mau saya mau tanya itu. Itu yang mau yang hadir pada saat itu. Karena udah pleno semester 1, mungkin bisa disampaikan sedikit perubahan data itu seperti apa? Nah, jadi pleno semester 1 kita laksanakan. Kalau kabupaten kota serentak ya tanggal 2 Juli. Tanggal 2 Juli hari Rabu. Provinsi tanggal 4 ya. Provinsi tanggal 4 hari Jumat. Nah, seprovinsi Kepulauan Riau. Jadi kalau pemilu dilaksanakan hari ini, maka jumlah pemilih kita itu sudah naik, buat yang semula 1.559.727 menjadi 1.610.308. Jadi ada penambahan sekitar 50.581. Baru semester 1. Baru semester 1. Akan ada semester berikutnya. Akan ada semester berikutnya, dan informasi ini dan penambahan pemilih terbanyak sudah tentu bisa kita tebak lah ya. Batam sebagai daerah urban dengan luas wilayah, dengan pertumbuhan ekonominya, kemajuan industrinya yang luar biasa, sehingga bisa dimaklumi bahwa pemilih di Batam mengalami peningkatan yang cukup pesat. Itu sekitar jumlahnya 46.418 orang. Jadi kalau yang lain-lain di kabupaten kota kita penambahannya itu, kalau 5 kabupaten kota di bawah 1.000. Yang di atas 1.000 itu hanya Tanjung Pinang, kota provinsi ya. Kalau yang lain itu di bawah 1.000 penambahannya. Nah, Batam itu paling tertinggi 46.000. Nah, ini tentu kita sama-sama paham. Makanya KPU ada tagline khusus untuk Batam kayaknya ya. Batam beres, Kepri sukses. Pemilu sukses. Iya. Nah, jadi itulah data update kita, data pemilih kita saat ini berdasarkan pleno semester 1 PDPB yang kita laksanakan di 4 Juli yang lalu. Nah, ini juga penting informasi seperti ini supaya diketahui oleh misalnya peserta pemilu, supaya nanti tidak kaget. Kok pemilih kita tiba-tiba jadi sekian. Nah, kok tahu udah semester sekian gitu kan? Pemilih kita kok yang dulu cuma 1.559.727 kok tiba-tiba nanti jadinya 1,7 juta misalnya. Nah, dengan adanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, hal-hal seperti ini bisa lebih awal dikomunikasikan kepada partai politik. Dan kembali lagi, ujungnya adalah kepercayaan publik terhadap data pemilih. Karena public itu kuncinya dalam pemutakhiran ini adalah menjaga kepercayaan publik. Bagaimana mendapatkan data yang akurat, tetap mutakhir ya. Dan alhamdulillah kemarin kita lihat ya, dari mulai rakor yang kita laksanakan dengan mengundang stakeholder, Bawaslu juga hadir, sampai pleno, peserta pemilu termasuk stakeholder hampir semua datang. Dan tidak ada komplain. Dan pada waktu itu kita bikin secara hibrid kan, ada yang luri, ada yang hadir di kantor, ada yang Zoom. Tapi prinsipnya semua datang. Alhamdulillah. Artinya ini kan sebagai ini juga gambaran bahwa memang peserta pemilu hari ini meskipun udah nggak ada pemilu, tetap mereka menaruh atensi terhadap pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan ini, kan begitu ya? Oke Bang, terakhir nih Bang, boleh lah Kalau saya kasih pantun. Atau apa yang mau pantun?
Ini lah saya kasih kesempatan itu. Oke. Saya kasih kesempatan. Jadi, mungkin ada pesan atau apalah closing statementnya untuk saya closing statementnya pantun aja lah. Karena tadi Ibu Mar sudah berpantun kan, biar imbang. Mak Dara melebus lokan. Ewa. Lokan dihidang dalam pesta. Cakep. Daftar pemilih terus dimutakhirkan. Ewa. Hilangkan potensi silang sengketa. Sengketa apa dulu? Sengketa tanah kayaknya nggak bisa hilang. Oke. Baik. Ada lagi Bang? Cukup. Terima kasih ya buat Bawaslu. Sama-sama. Terima kasih juga untuk KPU Provinsi Kepri. Ini juga sebenarnya bagian dari apa ya? Bahwa antara KPU Bawaslu itu selalu solid ya. Dalam hal apapun kita harus koordinasi, komunikasi gitu. Apalagi dalam program-program yang sudah ada tugas fungsi kewenangan dari masing-masing lembaga ini. Mudah-mudahan tetap kerjasama ini terus terjalin sampai nanti pemilu berikutnya. Teman-teman sahabat Bawaslu semuanya, terima kasih sudah menyaksikan podcast Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau kali ini. Mohon maaf saya kalau dari host ada salah. Juga dari saya sebagai undangan kalau ada salah mohon maafkan juga. Saling memaafkan. Terima kasih tentunya untuk Bang Prio sudah hadir dan mungkin ada kalau ada lagi berikutnya kami akan mengundang lagi KPU gitu. Ya Bang ya. Terima kasih, saya akhiri pertemuan kita kali ini dengan sebait pantun pusaka milik Bawaslu Bang. Pulau Penyengat warisan Melayu sudah ada sejak dahulu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.